Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulan nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fa tala 'alaihim al-amad fa qasat qulubuhum wa katsirum hum fasiqun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanu ala ummati ma yabqa min islam illa ismuh wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan ucapan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, nikmat, qadrah dan muwafaqah daripada Allah. Di tanggal 12 Juli 6 Muharram ini berkenan kita hadir di rumah Allah, Masjid Syafaul Qulub yang kita cintai ini, dalam rangka ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat fardu Jumat. Mudah-mudahan iman dan Islam tetap Allah teguhkan dalam hati kita. Selawat berangkai salam kita sanjungkan ke hariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mab'atsahu rahmatan lil alamin. Keutusan beliau menjadi rahmat bagi semesta alam. Mudah-mudahan sepanjang hayat dikandung badan selama kita hidup, sunnah beliau kita amalkan selama kita panjatkan, insyaallah pada hari kiamat nanti syafaat beliau kita dapatkan. Amin, amin, amin rabbal alamin. Kaum muslimin sidaq wa rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah keajaiban mengundang iman dan iman mengundang keajaiban. Judul khutbah kita pada hari ini adalah keajaiban mengundang iman dan iman mengundang keajaiban. Kaum muslimin rahimakumullah, sama kita maklumi bahwa Fir'aun pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sedurhakanya iblis kepada Allah, iblis belum pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun sebagai manusia biasa pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Inilah dia Fir'aun. Di sebalik pengakuan diri Fir'aun sebagai Tuhan, dia ada punya pembantu
Yang pembantu ini bertugas menyisir rambut anak Fir'aun. Pembantu nenda tugasnya adalah menyisir rambut anak Fir'aun. Begitu setiap jatuh sisir rambut tersebut, dia mengatakan, tabban laka ya Fir'aun. Celaka engkau wahai Fir'aun. Ini kata pembantunya tadi. Begitu sendabu sisir anaknya, lain doa. Dia doakan tentang kecelakaan Fir'aun. Tentu mengundang kontroversi yang sangat luar biasa. Apa sebab? Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan, tapi pembantunya malah mendoakan kecelakaan Fir'aun. Itu sangat luar biasa. Terkejut anak Fir'aun dia menggeser doa pembantu nenda yang lain. Lantas sebutnya tekune hai Polan. Kita semua tahu nama pembantu itu bernama Masyita. Masyita tahu kita semua itu. Kaiga kau doa ke waktu dekat celaka hendak kena di Tuhanmu. Kira-kira begini pertanyaan anak Fir'aun itu ke Masyita. Jawab Masyita, Tuhan saya dan Tuhan ayahmu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah mengklaim orang tuamu sebagai Tuhan. Fir'aun seperti itu. Tidak ayah lagi. Maka Masyita dikonfrontasi dan dijumpakan dengan Fir'aun atas laporan anaknya pada Fir'aun. Dia kuni Masyita, puang kau sebut buahku, saya siap, kata Masyita. Setelah disampaikan pada Fir'aun, tentu Fir'aun memberikan hukum yang terberat kepada Masyita. Semua kita tahu bahwa Masyita dieksekusi dengan kepala keluarganya dengan cara digoreng dalam kuali yang sangat panas. Ini cerita Masyita. Pada saat eksekusi tentang hukuman Masyita, ini keajaiban. Pertama, loncat suaminya ke dalam kancah. Tentu tidak lama. Terkupas semua kulitnya. Akhirnya dia meninggal dunia suami. Yang kedua, melompat anaknya laki-laki. Tentu tidak lama. Terkupas semua kulitnya, meninggal anak laki-laki. Sekarang tiba giliran Masyita dengan seorang anak yang masih kecil dalam gendongan. Masyita waktu itu tertegun untuk terjun ke dalam kancah. Yang dia tertegunkan adalah bukan takut menghadapi maut, bukan takut menghadapi kancah yang panas dengan minyak goreng yang begitu mendidih. Yang dia sayangkan adalah dia punya anak kecil dalam gendongannya. Terlampau kejam hukum dunia kalau dia terjun ke dalam kancah dengan anak yang kecil itu yang dia khawatirkan pada kesempatan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, keajaiban terjadi. Apa itu? Anak kecil ini berkata, wahai bundaku, jangan pernah kau takut menghadapi semua ini. Kita di jalan Tuhan, silakan meloncat. Kira-kira begitulah kalimatnya. Maka meloncatlah Masyita ke dalam kuali. Tentu tidak lama, terkupas semua kulitnya dan kulit anaknya, akhirnya dia meninggal dunia. Ini sebuah keajaiban. Tapi tahukah kita? Tahukah kita di sebalik itu, kaum muslimin rahimakumullah, sewaktu Nabi Isra Mi'raj di malam 27 Rajab itu, Rasulullah Muhammad SAW mencium bau yang sangat harum, yang luar biasa semerbak mewangi. Sampai-sampai Rasulullah tertegun bertanya pada Jibril, hai Jibril, ini bau apa yang begitu harum dan wangi? Jibril menjawab, wahai Rasulullah, inilah bau kuburan. Kuburannya bukan kuburan umatmu, tapi umat Nabi Musa alaihissalam bernama Masyitah dan keluarganya. Tertegun Rasulullah pada waktu itu. Kaum muslimin rahimakumullah, ini kisah yang pertama, bahwa keajaiban mengundang iman. Yang kedua adalah, banyak kisah semacam ini, cuma kita hanya angkat dua macam saja. Pada malam itu,
pada malam hijrah itu Rasulullah telah terkepung oleh panglima, oleh pemuda kafir Quraisy. Secara zahirnya Rasulullah tidak akan bisa selamat daripada kepungan kafir Quraisy. Namun Allah berkehendak lain. Sekalipun orang kafir Quraisy, pemuda yang sudah disiapkan untuk membunuh Nabi Muhammad pada waktu itu dengan mengepung rumahnya, tapi Tuhan berkehendak lain dengan membacakan sebuah ayat Al-Quran, wa ja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dengan melemparkan pasir kepada pemuda itu, semua tertidur serentak. Rasulullah lewat pada kesempatan itu. Ajaib tapi nyata. Begitu mereka terbangun melihat orang masih tertidur, cuma bukan cerita ini kita sambungkan. Mereka mengejar Rasulullah. Tahu Rasulullah sudah berteduh dalam sebuah gua yang kita kenal dengan Gua Sur. Gua Sur itu memang sangat strategis. Maka orang-orang pemuda Quraisy mengejar ke sana. Dikisahkan dalam buku dikarang oleh Kiai Haji Sirajuddin Ahmad. Pemuda Quraisy naik ke atas bukit Sur, andaikan mereka melihat ke bawah. Andaikan mereka melihat dari mengintip dari lubang ke bawah, nampak Rasul dengan sahabat beliau Bakar Siddiq. Tapi Allah berkehendak lain. Mereka tidak melihat ke bawah, malah melihat kemana-mana. Dan di samping pintu gua itu ada seekor merpati sedang bertelur dengan jaringan laba-laba yang begitu padat. Tidak mungkin orang lewat dari tempat ini. Begitulah Allah membuat sebuah skenario kehidupan, merupakan keajaiban. Maka orang Quraisy berpikir Rasulullah tidak akan masuk, Muhammad akan masuk dalam gua ini. Mereka pulang. Ada seorang laki-laki bernama Syurakah, terus membuntuti Rasulullah, mengikut Rasulullah kemana pergi. Dia kejar dengan untanya, dengan kudanya pada waktu itu. Tetapi begitu dia hendak melepaskan pedangnya pada Rasulullah, tersungkur kudanya, jatuh. Maka akhirnya dia pun mengikut masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Ini keajaiban. Kita ungkapkan ke muslimin keajaiban-keajaiban ini. Apa sebab? Pada hari ini kita sudah digilakan oleh HP. Sudah digilakan oleh siaran-siaran HP, lupa kita cerita-cerita ini tentang ajaib yang mengundang iman. Makanya perlu kita ingatkan. Hijrah adalah sebuah strategi peperangan dan penyerangan dalam kehidupan Islam. Hijrah pada hari ini sudah 1446 Hijrah. Dulu pernah kita dengungkan bahwa di abad 14 Hijrah kebangkitan Islam pada waktu itu. Berlalu sudah 46 tahun. How about Islam today? Bagaimana Islam pada hari ini? Ini jadi pertanyaan kita. Oleh karena itulah, dengan memasuki tahun baru Islam, kita tingkatkan kemauan kita menjadi lokomotif sejarah dan umat Islam, menarik semua gerbong-gerbong itu. Dan kita harapkan dengan sejarah ini kembali kita ulangi bahwa kita menjadi rahmat dan alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'ana yakum minal ajwatil hakim. Innahu wal ghafurur rahim.